Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amila selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan dan teman-teman yang berbahagia. Saya Nisa Triatnasari dengan NIM 401190137 dari kelas Ekonomi Syariah E semester 6. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi ke-6 yaitu tentang penilaian obligasi. Langsung saja untuk pembahasan pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian dari obligasi. Secara harfiah, obligasi diambil dari bahasa Belanda, yaitu obligati atau verplichting atau obligat, yaitu suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah perseroan dengan bunga tetap untuk dipemegang. Sedangkan secara istilah, obligasi merupakan instrumen utang jangka panjang yang digunakan oleh kelompok bisnis dan pemerintah untuk mendapatkan sejumlah besar uang, khususnya dari berbagai kelompok pemberi pinjaman. Dan dapat disimpulkan bahwa obligasi ini merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana bagi perusahaan dan juga merupakan salah satu alternatif bagi pemilik modal untuk melakukan penempatan dananya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang jenis-jenis obligasi. Terdapat beberapa macam obligasi dilihat dari karakteristik obligasi, institusi yang menerbitkan, dan sebagainya. Obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan, selain itu dapat juga diterbitkan oleh pemerintah. Jenis-jenis obligasi ini ada 3, yaitu ada obligasi pemerintah, ada zero coupon bonds, dan obligasi bunga mengembang. Yang pertama yaitu obligasi pemerintah. Pinjaman dana selain dilakukan oleh perusahaan, juga dapat dilakukan oleh pemerintah guna untuk memenuhi biaya pembangunan. Misalnya, pemerintah Indonesia juga melakukan pinjaman dana dengan menerbitkan berbagai surat hutang seperti ORI. Yang dimaksud dengan ORI yaitu obligasi negara yang dijual kepada individu WNI. Investor dapat memperoleh ORI dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu melalui agen penjual pada saat penerbitan ORI oleh pemerintah atau seringkali disebut dengan pasar perdana. Lalu cara yang kedua yaitu dengan membeli dari investor lain atau pasar sekunder melalui anggota bursa atau agen penjual. Lalu untuk jenis obligasi yang kedua ada zero coupon bonds. Yang dimaksud dengan zero coupon bonds yaitu obligasi yang tidak membayar kupon dan ditawarkan harga lebih rendah dari nilai nominalnya. Dalam kepentingan pajak, penerbitan zero coupon bonds ini membebankan biaya bunga tiap tahun walaupun tidak ada bunga sesungguhnya yang harus dibayar. Lalu yang ketiga, jenis obligasi yang ketiga yaitu obligasi dengan bunga mengembang. Obligasi ini yaitu obligasi yang dibahas adalah obligasi dengan suku bunga tetap. Obligasi dengan suku bunga mengembang, besar kupon yang harus dibayar disesuaikan dengan harga suku bunga di pasar. Sudut pandang perusahaan penerbit, obligasi dengan suku bunga mengembang memiliki keuntungan dibanding dengan suku bunga tetap. Obligasi dengan suku bunga mengembang memiliki karakteristik yaitu pemegang obligasi mendapat hak untuk menukar obligasinya dengan nilai nominal pada pembayaran kupon atau disebut dengan put provision. Besarnya kupon rate mempunyai batas minimum dan maksimum. Obligasi dengan suku bunga mengembang adalah inflation link bond yaitu obligasi yang kuponnya disesuaikan dengan tingkat inflasi. Pembahasan berikutnya poin C yaitu tentang karakteristik obligasi. Adapun karakteristik umum yang tercantum pada sebuah obligasi yaitu ada beberapa.
Yang pertama ada nilai penerbitan obligasi atau jumlah pinjaman dana, yang kedua jangka waktu obligasi, yang ketiga tingkat suku bunga obligasi, yang keempat jadwal pembayaran suku bunga, dan yang kelima yaitu jaminan. Karakteristik pertama tentang nilai penerbitan obligasi atau jumlah pinjaman dana. Dalam penerbitan obligasi, pihak emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Istilah yang dikenal yaitu dengan jumlah emisi obligasi. Apabila perusahaan membutuhkan dana 400 miliar, maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi dengan senilai dana tersebut yaitu 400 miliar. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya. Karakteristik yang kedua yaitu jangka waktu obligasi. Pastinya setiap obligasi itu mempunyai jangka waktu atau jatuh tempo. Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 tahun. Untuk obligasi pemerintah bisa berjangka waktu lebih dari 5 tahun sampai 10 tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi, maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggap resikonya semakin kecil. Pada saat jatuh tempo, pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi pembayaran pokok obligasi tersebut. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu tentang tingkat suku bunga obligasi atau kupon. Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut, maka diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik, misalnya 17% atau 18% per tahunnya. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya. Istilah tingkat suku bunga pada obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi. Jenis kupon biasanya berbentuk fixed rate atau variable rate untuk alternatif pilihan bagi investor. Karakteristik yang keempat yaitu tentang jadwal pembayaran suku bunga. Kewajiban pembayaran kupon atau tingkat suku bunga obligasi dilakukan secara periodik sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Bisa dilakukan secara triwulan atau semesteran. Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi. Karakteristik berikutnya yaitu jaminan. Obligasi memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan lebih mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Di dalam penerbitan obligasi sendiri, kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. Apabila memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik investor. Nah, itu tadi 5 karakteristik dari obligasi. Pembahasan yang terakhir, poin D, yaitu tentang penilaian obligasi. Penilaian obligasi berdasarkan aliran kas, yaitu nilai suatu obligasi bisa dihitung dengan present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Penilaian obligasi pada dasarnya menghitung nilai sekarang dari pembayaran kupon obligasi yang diharapkan di masa depan. Dalam obligasi ada sekuritas. Yang dimaksud dengan sekuritas ialah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal atau yaitu pihak yang memiliki modal tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut. Ada dua sekuritas dalam penilaian obligasi, yaitu sekuritas berpenghasilan tetap dan sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Untuk yang pertama tentang penilaian sekuritas berpenghasilan tetap, jenis sekuritas ini adalah obligasi, di mana mempunyai gambaran atau futures sebagai berikut. Mempunyai nilai nominal yang disebut dengan face value,
ada waktu pelunasan dan mempunyai kupon rate per tahun. Future atau gambaran dari obligasi adalah sebagai berikut. Mempunyai nominal sebesar 1 juta rupiah, waktu pelunasannya 5 tahun, dan kupon rate-nya 18%. Jika mengabaikan kemungkinan obligasi tersebut tidak bisa dilunasi atau default, maka pembeli obligasi akan memperoleh Rp180.000 pada tahun ke-1 sampai ke-5, ditambah dengan pelunasan pokok pinjaman atau utang sebesar Rp1 juta pada tahun ke-5. Untuk menentukan penilaian sekuritas berpenghasilan tetap menggunakan rumus berikut. Dapat dilihat rumusnya yaitu BO sama dengan itu dengan keterangan FT yaitu bunga yang dibayarkan setiap periode, N-nya merupakan nilai nominal pelunasan, dan R merupakan tingkat bunga yang dianggap relevan oleh pemodal atau investor. Untuk contohnya, apabila obligasi ditawarkan ke pasar modal, investor dan para investor menginginkan tingkat keuntungan sebesar 17%, maka berapa harga sekuritas obligasi tersebut? B0 atau penilaian sekuritas berpenghasilan tetap sama dengan 180 dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,17 tutup kurung ditambah 180 dibagi 1 ditambah 0,17 dipangkat 2 ditambah 180 dibagi 1 ditambah 0,17 pangkat N atau nilai nominal pelunasan tersebut, maka hasilnya yaitu Rp1.032.000. Harga yang bersedia dibayar lebih tinggi dari nominal karena kupon rate yang ditawarkan lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang diinginkan investor. Dan bila tingkat bunga yang dianggap relevan oleh investor meningkat, harga sekuritas obligasi akan menurun dan sebaliknya. Dengan demikian, bila diabaikan kemungkinan default, maka harga obligasi akan tergantung pada pengharapan angka tingkat bunga. Yang kedua yaitu adanya penilaian sekuritas berpenghasilan tidak tetap. Jenis sekuritas berpenghasilan tidak tetap ini adalah saham, karena pemilik saham akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk dividen dan perubahan harga saham. Jika harga saham meningkat dari harga beli, maka pemodal dikatakan capital gain. Jika harga saham turun dari harga beli, maka pemodal dikatakan dengan capital loss. Terima kasih, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.